worship you, oh God. Let's lift him up from glory to glory. Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Puji Tuhan, mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Teduhkan hatimu di dalam hadirat Tuhan. Engkau yang menikmati setiap pujian umat-Mu Tuhan. Kami tanggalkan segala beban kami, bahkan segala yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mau fokus kepada-Mu. Kami mau memandang kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau katakan betapa kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu yang hidup Tuhan.
You are more than what can say. You are. pujian dan hormat bagimu. Terima kasih Tuhan. Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan sungguh berasal dari hati kami Tuhan. Bahwa kami diciptakan hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tetap teguh berdiri Tuhan. Terima kasih. Engkau telah mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang telah memberkati ibadah pagi hari ini dengan sukacita yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Haleluya. Ada sukacita di dalam rumah kita. Amin. Amin. Mari kita mau memuji nama Tuhan dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin, dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Si setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai karena Tuhan telah memberkati kita semua.
bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Persiapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami dengan kelimpahan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Amin. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun setiap kami Tuhan. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga kami Tuhan. Katakan dengan segenap iman-Mu bahwa hidup-Mu sungguh berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan
bagimu Tuhan, syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun, amin, Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun, amin, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Kami imani Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami ada sampai saat ini. Itu karena perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kanan kita untuk mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Yang mulia Allah Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman hidup ini ke dalam pimpinan dan berkat yang daripadamu. Engkau menolong setiap kami untuk terbuka akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kami dalam karya agung Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman hidup ini ke dalam pimpinan-Mu, Allah Roh Kudus. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Peristiwa mujizat dari pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan makan kepada 5.000 pria dewasa, belum terhitung wanita dan anak-anak, telah menjadi sebuah peristiwa ajaib sepanjang segala masa. Hebatnya peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun pagi ini, sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menjadi maksud hati, tujuan Tuhan Yesus Kristus di dalam mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan ini? Telah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita
pahami, mengerti, dan terima dengan benar dalam kehidupan kekristenan kita di masa kini. Sehingga dengan demikian kita terhindar dari kesalahan berulang yang telah dilakukan oleh banyak orang yang turut tergabung menikmati peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Oleh karena itu, saudara, mari kita perhatikan apa yang menjadi catatan di dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 14. Berkaitan dengan latar belakang mengapakah Tuhan Yesus kemudian mengadakan peristiwa mujizat ini. Supaya dengan demikian kita bisa memahami gambaran jelasnya. Mari perhatikan Matius 14 ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, setelah Yesus mendengar berita itu yang dimaksudkan di ayat 13 ini adalah berita tentang pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis oleh Herodes berkaitan dengan permintaan anak Herodias yang tentu telah dihasut oleh ibunya. Setelah Yohanes mati karena dipenggal kepalanya oleh Herodes itu, kemudian beredar kabar yang sangat santer di seluruh wilayah tempat di mana Herodes berada dan tempat di mana Tuhan Yesus tinggal. Bahwasanya orang banyak kemudian mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit kembali dari kematiannya. Hal ini mereka katakan ketika mereka melihat betapa hebatnya pengajaran dan perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mendengar kabar burung ini, Herodes kemudian telah berusaha dengan berbagai cara untuk bisa berjumpa atau melihat Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dikatakan di ayat 13, mendengar kabar tentang hal ini atau berkaitan dengan hal inilah, maka Tuhan Yesus menyingkir dari perjumpaan itu. Saya lanjutkan pembacaan kita. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yohanes memberikan keterangannya berkaitan dengan peristiwa yang sama. Bahwa lautan manusia atau orang yang begitu banyak yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus adalah mereka yang takjub akan peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka merelakan dirinya untuk berangkat dari kota-kota mereka, mencari dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Sementara Lukas menambahkan dalam peristiwa yang sama, bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekedar menyembuhkan mereka yang sakit, tetapi perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus Kristus. Di sana Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada mereka tentang banyak hal berkaitan dengan kerajaan Allah. Dan pengajaran ini dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus ini memakan waktu begitu lama sehingga tanpa terasa hari sudah menjelang malam. Para murid-murid Tuhan Yesus yang melihat situasi ini kemudian mengatakan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus membubarkan pertemuan itu dan menyuruh orang banyak itu pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebab tempat di mana peristiwa ini terjadi adalah tempat yang jauh dari keramaian dan dari rumah penduduk. Bagian berikutnya saudaraku, kalau kita mau membaca yang tertulis di Matius pasal 14 ini, kita menemukan bahwasanya Tuhan Yesus kemudian melarang para muridnya
untuk membiarkan mereka pulang. Di tempat mereka yang jauh, dalam keadaan perut yang kosong, Tuhan Yesus justru menyuruh kepada mereka supaya mereka menjamu orang banyak itu, memberikan makan kepada orang banyak itu. Disinilah masalahnya muncul. Para murid Tuhan Yesus kemudian dalam kebingungan berkata kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa apa yang disuruhkan Tuhan Yesus kepada mereka adalah merupakan hal yang mustahil. Bagaimana tidak? Menurut pemikiran logika mereka, bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membelikan makanan bagi orang yang begitu banyak itu. Atau kalaupun mereka memiliki uang yang cukup membeli makanan bagi orang yang begitu banyak, masalahnya sekarang di manakah tempat untuk membeli makanan dalam waktu yang cepat sangat singkat untuk mencukupi orang yang dalam jumlah begitu besar itu? Tentu tidak ada. Keberatan berikutnya atau kemustahilan berikutnya adalah tempat itu sendiri jauh dari keramaian. Tempat itu sendiri jauh dari kota di mana mereka bisa membeli makanan sebagaimana yang dimaksudkan. Berdasarkan situasi inilah, maka Tuhan Yesus mengadakan mujizat pelipat gandaan. Dari hanya 5 ketul roti saja dan 2 ekor ikan kecil saja, Tuhan Yesus kemudian memberkati dan menjadikan 5 roti dan 2 ekor ikan itu menjadi makanan yang bukan hanya sekedar sanggup mencukupi kebutuhan 5.000 orang lebih. Bahkan setelah mereka makan dengan kenyang dan sangat puas, Tuhan Yesus menyuruh para muridnya mengumpulkan sisa makanan itu. Dan ternyata masih menyisakan 12 keranjang penuh makanan. Siapapun ketika melihat ataupun mendengar peristiwa ini pasti akan berdecak kagum. Hebat ya Tuhannya itu. Tuhan Yesus itu benar-benar sungguh hebat. Siapapun pasti akan mengatakan hal yang demikian. Dan itu adalah merupakan kebenaran yang tidak bisa dielakkan. Namun sahabat, yang menjadi peristiwa paling penting di dalam bagian ini adalah bukan hanya kepada hebatnya Tuhan Yesus Kristus dalam perbuatan mujizatnya yang luar biasa ajaib itu. Akan tetapi di balik kehebatan Tuhan Yesus Kristus, di balik peristiwa mujizat yang Tuhan Yesus perkenankan dinikmati oleh setiap orang yang percaya, yang hadir di dalam pertemuan itu adalah Tuhan Yesus menghendaki setiap mereka yang hadir di dalam peristiwa itu, pun kita yang mewarisi kebenaran dari cerita mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan untuk mencukupi makanan bagi ribuan orang itu, adalah supaya kita bisa menangkap maksud penting di balik apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada mereka semua. Sebab ketika kita hanya berhenti pada decak kagum akan kehebatan Tuhan Yesus Kristus yang memang adalah Allah yang sangat hebat, tanpa bisa menangkap apa maksud di balik pernyataan kehebatan oleh Allah yang hebat itu kepada kita. Kalau kita tidak menangkap bagian penting ini, maka sebagaimana yang saya katakan pada permulaan pendahuluan khotbah ini, kita akan terjebak di dalam pemahaman yang salah. Kita akan terjebak di dalam pengiringan yang salah akan Tuhan Yesus Kristus.
kita akan terjebak di dalam pendirian bangunan fondasi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara salah. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita memperhatikan dengan teliti apakah sebenarnya maksud dan tujuan dari Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus di dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan ini. Supaya kita tidak terjebak di dalam kesalahan berulang atau kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang pada waktu itu diizinkan Tuhan untuk menikmati kehebatan kuasanya lewat peristiwa mujizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Oleh karena itu, saudaraku, yang pertama yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjebak di dalam kesalahan berulang adalah bahwa mereka, orang-orang yang pada waktu itu menikmati peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka yang menikmati kehebatan Tuhan Yesus Kristus itu, pada akhirnya telah mencari Tuhan bukan dikarenakan firman-Nya ataupun pribadi Allah ini, melainkan dikarenakan berkat-berkat Tuhan saja. Mereka mencari Tuhan bukan dikarenakan mereka tertarik kepada firman-Nya, kepada pribadinya yang maha hebat, melainkan mereka terpikat oleh berkat-berkat-Nya saja. Inilah yang menjadi kesalahan banyak orang yang pada waktu itu menikmati perbuatan hebat Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa ajaib 5 roti dan 2 ikan ini. Dan kalau kita mau jujur, ketika kita tidak memperhatikan pertumbuhan kerohanian kita dengan benar, bagi kita jemaat Tuhan masa kini pun tidak sedikit dari kita yang terseret di dalam kesalahan yang sama dalam pencarian, dalam pengiringan kita kepada Kristus Tuhan yang hebat itu. Lantas, apakah yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus berkaitan dengan peristiwa mujizat yang dilakukannya lewat peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan ini? Saudara, bagi Kristus ketika Dia menjadikan 5 roti dan 2 ikan ini menjadi makanan yang mencukupi bahkan melebihi cukup untuk menjamu 5.000 orang lebih itu. Dia hendak mengatakan kepada mereka pada waktu itu dan kita umat percaya pada masa kini bahwasanya berkaitan dengan pemeliharaannya, berkaitan dengan perlindungannya, berkaitan dengan penjagaannya, dan berkaitan dengan kasih setianya kepada umatnya yang percaya kepadanya. Hal-hal seperti ini bukan lagi merupakan perkara yang harus kita pertanyakan kepada Allah. Hal-hal seperti ini bukan lagi merupakan perkara yang harus kita pertanyakan, apalagi ragukan. Kepastiannya dari pihak Allah kepada kita umatnya. Sebab semuanya itu, semuanya apa Bu? Semuanya berkaitan dengan perlindungan, pemeliharaan, penjagaan dan kasih setianya. Semuanya ini telah dibuktikannya dengan sangat sempurna tak bercacat. Lewat korban sempurnanya dalam karya agungnya di kayu salib.
Alkitab mengatakan, jika nyawanya saja tidak disayangkannya, apakah lagi hanya perkara-perkara fana, makan, minum, dan sebagainya. Atau ketika pada masa itu, waktu Tuhan Yesus belum mati, bangkit, dan naik ke surga. Bukankah kita sudah melihat dengan jelas bagaimana pemeliharaannya, bagaimana perlindungan dan kasih setianya kepada lautan manusia yang berjumlah ribuan itu, yang mengikutinya dengan sangat setia. Tuhan Yesus tidak mengizinkan muridnya untuk membiarkan mereka pulang dalam kondisi perut yang lapar dan kelelahan. Tahukah sahabat, siapakah yang menjadi inisiator dari peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan ini? Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita, inisiator atau pencetus ide dan pelaksana ide itu untuk menolong memberi makan ribuan orang itu tidak pernah datang dari para murid ataupun dari salah satu orang yang begitu banyak. Tidak pernah datang dari mereka. Bahkan para muridnya justru meragukan, mungkinkah mereka sanggup menjamu lautan manusia yang begitu banyak? Dengan apakah kalaupun itu mungkin? Benar? 4 Injil memberitahukan kepada kita dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi inisiator untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang banyak, sekalipun keadaannya sangat mustahil. Bukankah para murid justru hanya datang untuk sekedar mencuci tangan saja, supaya mereka tidak kemudian dipersalahkan jika terjadi sesuatu atas orang banyak itu? Mereka membisikkan kepada Tuhan Yesus, suruhlah mereka pulang. Entahkah nanti di perjalanan pulang terjadi sesuatu, entahkah di perjalanan pulang mereka kelaparan atau capek atau pingsan. Mereka tidak mau bertanggung jawab. Mereka cuma suruh Tuhan Yesus, suruh saja mereka pulang. Benar? Tapi tidak terjadi bagi Kristus Yesus yang hebat itu. Matius 14 ayat 16 mencatat pernyataan tanggapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang menyuruh orang banyak itu pulang. Dikatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Amin. Kamu harus memberi mereka makan. Inilah yang melatar belakangi lahirnya atau terjadinya pelipat gandaan dari mujizat 5 roti dan 2 ikan ini. Berkaitan dengan hal ini, maka harusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus atau mereka yang hadir pada masa itu di dalam peristiwa mujizat ini, bagian terpenting kita bukan lagi bertanya, apakah Tuhan memperhatikanku, melindungiku, memeliharaku, mengasihiku, bukan itu. Melainkan adalah bagaimana kita sebagai umat Allah terus bertumbuh atau terus menumbuhkan kesadaran kita sebagai orang yang percaya kepada Allah akan kepastian dari hebatnya pemeliharaan, perlindungan, dan kasih setia Allah. Sehingga tak ada seorang pun dari kita yang menjadi ragu, tak ada seorang pun dari kita yang kemudian mempertanyakan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sebab ketika kita masih mempertanyakan hal-hal
berkaitan dengan pemeliharaan, perlindungan, kasih setia Allah kepada kita, maka dipastikan perjalanan iman Kristen kita hanyalah sekedar menjadi perjalanan mencari Tuhan berdasarkan kebutuhan akan berkat-berkatnya saja, bukan kepada pribadinya atau bukan kepada firman-Nya yang maha hebat itu. Sebab hal seperti inilah yang telah menjebak orang percaya di masa itu. Ketika kita membaca di bagian Injil Yohanes 6 ayat 15 sampai dengan 22. Di sana kita akan menemukan tentang respon orang percaya yang telah menikmati mujizat hebat Tuhan Yesus Kristus itu. Di sana dikatakan bahwa mereka setelah peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, mereka menjadi semakin bersemangat dalam tanda kutip. Semakin bergairah dalam tanda kutip untuk mencari, untuk menemukan, untuk kemudian mendengarkan dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dikatakan orang banyak itu hendak menjadikan Kristus Yesus sebagai raja mereka. Sepintas terlihat sesuatu yang luar biasa baik. Namun ketika Allah melihat hati secara langsung, ketika tidak ada yang tersembunyi di dalam pemandangan mata Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menyembunyikan udang di balik batu. Dari semangat pencarian akan Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan orang banyak pada masa itu atau kita pada masa ini. Yohanes 6 ayat 25-26 menyatakan respon Tuhan Yesus yang melihat hati kita secara langsung atau hati mereka yang mencarinya. Dia tahu apa yang tersembunyi di dalam motivasi pencarian itu. Yohanes 6 ayat 25. Dikatakan demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Karena mereka sudah mencari Tuhan Yesus kemana-mana dan akhirnya berjumpa di sana. Ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Apa maksudnya? Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Apa maksudnya perkataan Tuhan Yesus Kristus ini? Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang banyak itu. Tuhan Yesus membukakan kepada orang banyak itu apa yang menjadi motivasi yang tersimpan di dalam batin mereka ketika mencarinya. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah percaya. Itu maksudnya. Bahwa akulah dia Mesias yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkanmu dan untuk memberikan kepadamu hidup Allah. Supaya kamu bisa bergabung menjadi satu dengan Sang Penciptamu. Bukan itu. Mereka mencari Tuhan Yesus Kristus bukan karena mereka sudah menemukan bahwa inilah Mesias yang telah dijanjikan oleh Alkitab. Namun mereka mencari Tuhan Yesus Kristus oleh karena mereka
menginginkan Sang Maha Hebat ini menjadi pemuas, pemenuh kebutuhan hidup mereka saja. Dan ini memilukan hati Tuhan. Dan ini memprihatinkan di mata Tuhan. Sebab dalam banyak pengajarannya, berulang-ulang dia sudah mengatakan kepada kita semua bahwasanya jasmani ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jasmani ini hanyalah bersifat sementara. Akan ada waktunya kita akan meninggalkan raga yang fana ini untuk memasuki kekekalan bersama-sama dengan Allah. Untuk memasuki kekekalan bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu, janganlah memfokuskan hidup ini hanya untuk urusan perkara jasmani. Makan, minum, pakai, dan segala kebutuhannya. Akan ada waktunya sahabat, kita akan meninggalkan semuanya. Oleh karena itu, muncul pertanyaan berikutnya. Jika urusan makan minum hanyalah sekedar urusan barang fana, mengapakah Tuhan Yesus kemudian mengadakan mujizat hebat itu? Untuk memenuhi kebutuhan makan minum banyak orang. Karena itu poin yang kedua menjadi poin yang sangat penting bagi kita. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah, maksudnya berusahalah. Maksudnya berjuanglah. Dalam pemahaman perjuangan iman yang menerima apa yang telah dilakukan Allah. Perjuangan untuk mempercayai apa yang telah dikatakan Allah dalam firman-Nya. Maksudnya itu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Hanya ada satu penyelamat, hanya ada satu pemberi berkat, hanya ada satu Allah yang benar, yang mengasihi kita dengan seluruh hidupnya. Dialah Kristus Yesus itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga dan memberikan rohnya kepada kita. Bekerjalah, kata Tuhan Yesus. Ketika dia menyatakan kepada orang banyak tentang isi hati mereka yang salah, tentang pemikiran mereka yang salah di dalam mencari Kristus. Kamu mencari aku bukan karena kamu percaya kepadaku bahwa aku adalah Mesias yang datang dari Allah, bukan. Tapi karena kamu mau aku menjadi pemenuh kebutuhan jasmanimu. Apapun yang kamu inginkan aku lakukan karena kamu sudah melihat perbuatan-perbuatanku yang hebat. Kemudian dia berkata, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Makanan apa itu? Makanan rohani. Makanan yang tidak bisa binasa.
Makanan apa itu? Makanan rohani, perkara-perkara rohani. Kalau makanan jasmani, hari ini kita makan, sebentar lagi kita buang di toilet. Saudaraku, Alexander the Great atau Alexander Agung, penakluk dunia di masanya, di akhir hidupnya memberikan 3 pesan penting kepada orang-orang kepercayaannya dan para jenderalnya. Dia berkata sebelum dia mati di usia yang sangat muda. Dia berkata berkaitan dengan 3 hal untuk penguburannya. Bahwa hanya dokter terbaik sajalah yang harus membawa peti matinya. 2. Semua harta kekayaannya, uang, emas, batu permata, harus disebar di sepanjang jalan yang dilalui oleh prosesi pemakamannya sampai kepada kuburannya. 3. Peti matinya harus dibolongi kiri dan kanan. Orang harus mengeluarkan tangannya di antara lubang yang telah dibuat di peti mati itu. Orang-orang dekatnya terkejut dengan permintaannya sebelum dia mati. Dan kemudian mereka bertanya, bisakah engkau memberikan kepada kami penjelasan berkaitan dengan permintaanmu itu? Karena ini permintaan yang sangat tidak biasa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Sang penakluk dunia itu berkata, ketika saya menginginkan dokter terbaik yang membawa peti mati saya hendak memberitahukan sebuah pesan kepada seluruh dunia. Bahwasanya dalam dunia ini, dokter yang paling terbaik sekalipun tidak sanggup menambahkan nyawa baginya. Tidak sanggup menyembuhkan sakitnya. Dokter yang paling baik sekalipun. Yang kedua, ketika dia menyuruh mereka nantinya menyebar harta kekayaan yang dia miliki, dia hendak mengatakan dalam peristiwa itu atau dalam perbuatan itu kepada orang yang melihatnya bahwasanya kemakmuran materi yang dia peroleh sepanjang kehidupannya akan tetap ditinggal di bumi saja, tidak akan pernah dibawa kepada kekekalan. Dan yang ketiga, berkaitan dengan permintaannya melobangi tepi kiri kanan peti matinya dan membiarkan tangannya keluar. Dia hendak memberikan pesan kepada dunia bahwa kita datang dengan tangan kosong. Kita pun akan pulang dengan tangan kosong. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Peringatan ini diberitahukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka di masa itu, pun kepada kita di masa kini. Yang seringkali terjebak di dalam pemahaman yang salah. Dalam pengiringan kita akan Sang Maha Kasih, Sang Maha Hebat Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita ketika dia melakukan mujizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan untuk menjamu ribuan orang pada masa itu. Dia hendak memberitahukan kepada kita bahwasanya ketika dia memberikan tubuh kepada kita, jasmani ini, dia sangat bertanggung jawab untuk mencukupi, untuk memeliharanya. Amin. Dia sangat bertanggung jawab untuk mencukupi dan untuk memelihara. Kalimat singkatnya, dia sangat
bertanggung jawab memberkati semua orang yang mengandalkannya dalam kehidupannya. Namun, pesan yang paling penting adalah jasmani ini atau dunia ini bukanlah merupakan tujuan terakhir Anda dan saya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dunia bukan rumah kita. Dia bukan akhir dari segala-galanya di kehidupan ini. Sebab suka atau tidak, siap atau tidak, kita harus meninggalkan raga ini dan segala perkara urusan jasmani atau duniawi ini. Untuk pada waktunya harus memasuki kekekalan atau dunia di balik kubur itu. Di sanalah kemudian di dalam penghakiman Allah yang maha adil, Dia akan menentukan apakah di perjalanan hidup kekal kemudian kita bersama-sama dengan Allah di kebahagiaan kekalnya, ataukah kita hidup bersama-sama dengan iblis di dalam penghukuman yang juga kekal. Berkaitan dengan inilah, maka ketika hidup di dalam dunia ini telah menjadi persyaratan bagi kita untuk menerima hidup kekal bersama Allah dalam kebahagiaannya. Tentulah kita tidak boleh sama sekali menyepelekan berkaitan dengan perjalanan hidup kita selama kita ada dalam dunia ini, hari lepas hari. Perhatikanlah bagaimana kita bisa hidup untuk memperkenankan hati Allah, untuk mencari perkara-perkara kerajaan Allah. Namun bukan berarti kemudian kita tidak bertanggung jawab terhadap urusan jasmani ini. Bukan itu maksudnya. Setiap orang yang mencintai Allah akan memiliki kecerdasan dan hikmat Allah. Kita tidak mungkin menjadi orang yang bodoh. Ketika kita mengutamakan perkara-perkara rohani, perkara-perkara kerajaan Allah, hikmat dan rohnya akan memimpin kita bertanggung jawab terhadap hidup kita secara jasmani di dalam dunia ini. Kita akan menjadi orang yang sangat bertanggung jawab untuk hal itu. Akan tetapi dalam kecerdasan dan hikmat Allah yang sama, kita pun tidak akan melupakan untuk lebih mengutamakan perkara-perkara kekal, perkara-perkara kerajaan Allah yang jauh lebih berharga ketimbang urusan jasmani yang waktunya hanya sementara ini. Dengan demikian, sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kita di dalam firman yang kita pegang, di dalam mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu adalah merupakan perkara perjalanan kehidupan yang diberkati selama kita di dalam dunia ini dan yang diperkenankan oleh Allah ketika kita berjumpa muka dengan muka dengannya dalam kekekalan kelak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipimpin dan diarahkan sepenuhnya oleh-Mu Allah Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau adalah hikmat kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah penolong kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Pimpinan-Mu kami andalkan, Roh Kudus, agar seluruh umat-Mu boleh hidup dalam kesadaran, menjadikan firman sebagai satu-satunya panduan hidup kami. Di sanalah Engkau mengarahkan kami secara jelas bagaimanakah kami harus menggelar hidup kami dari sehari ke sehari. Dan terima kasih banyak karena Engkau sudah memberkati kami dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terberkatilah kita semua. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi menjelang siang ini. Jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kurang sehat hari ini, taruh tangan di bagian yang sakit. Percaya dengan iman, kita bersatu dalam doa, maka Bapak Ibu Saudara kesembuhan akan menjadi milikmu saat ini juga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar. Secara khusus Engkau melihat hari ini anak-anak-Mu yang menaruh tangan di bagian yang sakit. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Sehingga olehnya kami tidak perlu lagi takluk dan tunduk kepada sakit penyakit. Dan olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan semua sakit penyakit, tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa sakit penyakit kupatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Bapak sekarang ulurkan tanganmu dan teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Para kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Dimanapun engkau melangkah, engkau menjadi saksi kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan menjadi kemenanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya nyatakan berkat ini sah. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap teguh dalam firman Allah. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah, hikmat Allah yang membawa kita kepada kemenangan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.